Halo semuanya, beberapa waktu lalu saya membuat postingan ini di Instagram dan banyak banget pertanyaan seputar trading. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul di postingan Instagram saya. Kita langsung mulai aja pertanyaan pertama. Oke, ada pertanyaan dari Kak Christian27, SB Christian27. Bli, tolong ceritain perjalanan tradingnya mulai dari kenal pasar saham kapan. Terus sebelum jadi scalper gimana style tradingnya? Apakah masih ada porto swing? Kalau swing metode apa yang digunakan? Thanks, semoga dijawab. Emot senyum kelihatan gigi. Oke, perjalanan trading itu udah pernah saya buat videonya, bisa dicek di sini. Nah, di sini saya mungkin ceritakan sedikit aja. Awalnya itu udah jelas invest, tahunnya tahun 2018 itu. Nah, invest. Kemudian 2018-19 itu invest, 2020 itu ada COVID crash, kemudian udah belajar swing juga, kemudian crash, habis itu cabut semua porto investnya. Nah, kemudian di sana di momen-momen COVID itu membuat saya membuat tentang akun-akun bahas-bahas saham, kemudian Mas Bekti naik ke permukaan tentang scalper, belajar sama Mas Bekti, dan sekarang menjadi scalper yang kalian kenal ini gitu. Jadi itu cerita awalnya. Nah, kemudian untuk swing saat ini kondisi porto swing sedang kosong. Tapi kalau metodenya mari kita bedah. Oke, nah ini kita langsung saja ke Stockbit. Jadi ini di Stockbit bisa diakses di website Stockbit. Nah, ini akun saya. Nah, saya kalau analisa untuk swing itu cenderung lebih simpel ya. Di sini ada screener. Ini buat kamu yang pakai Stockbit Pro ini bisa. Ini screener. Nah, di sini saya udah buat preset sendiri yaitu uptrend kuat. Di sini saya udah buat. Coba saya mau edit dulu jadi biar teman-teman tahu. Nah, di sini ada price MA, MA5 lebih dari MA20. Nah, ini saya pakai kayak gini ya. Jadi bisa disesuaikan aja. Market cap saya pilih juga market capnya yang di atas dari, coba ini nolnya 1 2 3 1000, 23 sejuta, 223 semiliar, 100, ini kayak 100 miliar deh. Jadi di atas 100 miliar market cap. Nah, ini saya untuk ngelihat uptrend kuat. Nah, ini dia uptrend kuat. Nah, di sini tinggal lihat aja kalau misalnya mau nyari harganya yang rendah dulu, cari harga sesuai yang rendah. Nah, ini dari yang paling rendah, tapi di sini kan pakai rumus MA5 nge-crossing MA20 ya. Kayak golden cross, momen technical golden cross. Ya, saya cari aja di sini. Mau nyari apa misalnya? Oh, nih ada kayaknya SDMU atau Suli, SDMU deh dulu. Nah, ini saya baru nyari chartnya. Ini di chart bitnya saya cari SDMU. Apakah layak untuk di swing ini? Nah, saya lihat nih SDMU. Wah, tapi lihat chartnya kan, oh ini chartnya kurang menarik nih. Dan lihat juga ini agak kasar, tapi coba saya buat dulu. Kalau misalnya kita mau nentuin entry ya, saya buat dulu area-area yang mungkin area-area support adalah di mana. Nah, ini mungkin jadi area support. Nah, ini pakai shortcut ALTH, jadi ALTH. Nah, ini mungkin ini area yang akan menjadi support di kemudian hari. Ini kan udah mantul dia di sini nih. Kemudian kira-kira support yang kedua, nah kira-kira ada di sini. Nah, ini sebenarnya agak akan beda-beda ya tiap orang, jadi nggak bisa disamaratakan. Nah, ini mungkin akan jadi support keduanya. Kemudian resisten yang dia gagal nembusnya ada di area ini. Itu jadi pakai support resisten. Nah, sehingga saya menemukan sebuah support dan resisten di sini, dimana saya bisa nentukan kalau saya mau beli. Mungkin ketika dia mulai area mantul di sini, area di 100 ini, saya akan beli dan saya akan hold buat di swing. Nah, tapi kita semua tahu bahwa saham ini itu adalah saham yang cenderungannya bergeraknya sangat volatile dan ya akan sedikit memakan membuat kita spot jantung karena pergerakannya kasar banget istilahnya. Jadi mungkin dipertimbangkan lah, tapi kemudian ini kita udah buat garis-garis support resistennya nih. Jadi kalau buat swing bisa dipertimbangkan dengan trade plan kita, misalnya cut lossnya 1%, cuannya di atas daripada itu, atau cut lossnya 3%, cuannya 6%. Jadi pakai risk reward ratio teman-teman. Coba lagi yang lainnya, misalnya tadi kita bilang itu ini saham-saham yang coba harganya masih bisa lah untuk di swing. Nah, GESCO misalnya, ini ada GSCO ini masih uptrend ya sebelumnya guys ya. GESCO, nah kemarin dia sempat
gini masih kayak golden cross gitu di MA5, MA20, oke. Nah, tapi ini kayak mau longsor. Nah, kita sebelumnya gambar-gambar dulu di mana area yang mungkin ada support dan resisten. Nah, ini kan reject, ini areanya ini juga kuat supportnya. Kemudian ini dia kemarin reject. Nah ini juga kemarin reject, area ini reject. Nah kita udah kurang lebih ada bayangan garis-garis cinta ya kan. Nah ini jadi trade plan-nya disesuaikan. Dia break, dia ada kemungkinan ke sini, dia break kemungkinan ke sini. Nah itu seenggaknya kita bukan asal-asal tebak, tapi melihat probabilitas kemungkinan yang lebih menghasilkan cuan di mana. Apalagi di Stockbit ini ada kayak bandar volume, ini bisa dipelajari sama teman-teman yang lebih fokus di bandarmologi. Banyak nih, langsung lengkap banget, ada bandar detektornya. Jadi buat kamu yang mau belajar saham bisa di Stockbit Academy ya. Buat yang nggak paham nih apa yang nggak jelaskan, belajar aja di Stockbit Academy. Nanti kamu akan belajar saham dari nol di Stockbit. Link ada di bawah untuk download Stockbit. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Hermawanyana _10. Nah, cara biar nggak greedy gimana beli? Nah, cara biar nggak greedy ini sebenarnya kita harus bersyukur. Bersyukur tuh macam-macam. Ada yang mungkin orang dapat cuan 1 juta sehari bersyukur. Ada yang 500.000 sehari bersyukur, 100.000 sehari bersyukur. Jadi ini akan menjadi beda-beda. Makanya sebenarnya nggak usah nge-compare dirimu ke orang lain, tapi compare ke dirimu sendiri. Apakah kamu yang sekarang ini udah lebih maju daripada kamu yang beberapa hari ke belakang, bahkan kamu yang beberapa tahun ke belakang. Itu yang terpenting, berproses, nanti hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jadi semangat. Oke, ada pertanyaan tentang bid offer nih dari Kak Jocelyn.dwn. Selain lihat bid offer, lihat frekuensi bid juga nggak beli. Nah, oke. Nah, sebenarnya di bid offer ini saya akan menjelaskan sedikit teori bid offer ya. Jadi bid offer itu sebenarnya dapat berubah-ubah polanya tergantung saham apa yang kita tradingin. Jadi misalnya kita trading di saham A. Pola di saham A itu akan berbeda dengan B, C, D, saham lain-lainnya. Karena di saham A itu ada biasanya orang yang nge-maintain atau kebiasaan di pergerakan harganya. Sehingga bid offer-nya itu akan menyesuaikan saham A. Makanya ketika kamu misalnya trading bid offer-nya saham A itu kamu hafal, kamu pindah ke saham B dan melihat pola yang sama seperti saham A itu kecenderungannya nggak akan mirip. Karena di saham A dan saham B itu beda cara main sebenarnya. Cuma kitanya aja nggak ngeh. Gitu. Nah, kalau dari bid offer apakah ngelihat frekuensi bid juga? Kalau ngelihat frekuensi bid sebenarnya bisa menjadi indikasi, misalnya ketika ketika frekuensinya itu lebih kecil tapi bidnya itu tebal, volumenya. Nah, kita dapat asumsikan bahwa di sana ada memang orang dengan dana besar atau biasa kita sebut bandar yang ngejagain harga di bid itu. Nah, tapi itu bisa aja berubah, kan kalau misalnya tahu polanya, ya biasanya berubah-berubah. Makanya untuk sekarang saya frekuensi itu jarang saya lihat, saya lebih ngelihat ke kebiasaan di bid offer-nya. Oke, itu aja dulu buat kamu. Kalau nanti ada pertanyaan lagi, kamu sekarang bisa komen di kolom komentar saya. Nanti kedepannya saya akan lanjutkan sesi Q&A ini, tapi sekarang buat di kolom komentar. Jadi silahkan tanya, apapun bebas seputaran trading, seputaran saham, investasi juga saya masih bisa jawab. Kamu tinggal tanya di bawah. Dan itu aja dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya masih semangat, konten. Itu aja dari saya Yoga Arsana, pamit.